lagi ke channel YouTube aku. Aku ingin membahas tentang simple skincare yang bisa membantu membuat kulit kita sehat, fresh, dan glowing. Nah, simple skincare yang aku akan bahas kali ini sebenarnya hanya membutuhkan biaya di bawah 10.000 sehari. Jadi, kalian harus nonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like, dan kalau kalian suka jangan lupa share ke teman-teman karena informasi ini akan sangat membantu untuk semua wanita di Indonesia. Pertama-tama, basic skincare yang harus kita lakukan untuk sehari-hari adalah yang pertama, yaitu kita harus membersihkan. Basicnya adalah kita harus membersihkan wajah baik pagi dan malam hari. Yang kedua, kita harus lindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari dengan menggunakan sunscreen di siang hari untuk melindungi. Dan yang ketiga, untuk merawat. Nah, untuk merawat ini yang paling penting adalah kita harus menggunakan produk yang memiliki bahan aktif yang terbukti efektif untuk membuat kulit kita bagus dan ada fungsi anti-agingnya, ada fungsi meningkatkan kolagen dan mengurangi wrinkle di wajah. Nah, kalau kulit kita sudah tidak memiliki wrinkle, secara otomatis kulit kita akan glowing. Jadi glowing itu akan didapatkan setelah kita mendapatkan kulit yang sehat. Yang pertama adalah membersihkan wajah. Nah, untuk membersihkan wajah sebenarnya kita tidak butuh produk yang sangat mutakhir, yang sangat bagus. Yang paling penting adalah pembersih wajah kita tidak mengandung parfum, tidak mengandung pengawet, dan dia ringan. Nah, jadi fungsinya dia hanya membersihkan wajah sampai tuntas dan dia tidak membuat kulit kita jadi tambah kering gitu. Jadi pilihlah sabun yang simpel. Rekomendasinya saya bisa merekomendasikan yang pertama itu yang murah meriah tapi bagus, yaitu Cetaphil. Nah, yang kedua yang saya pakai sendiri itu adalah facial wash dari Magenta Skincare ini. Nah, jadi kalau Cetaphil dan Magenta Skincare dia tidak menggunakan sabun SLS yang membuat kulit menjadi kering. Nah, selain itu mereka juga tidak menggunakan parfum. Nah, yang paling penting adalah itu. Jadi kulit kita bersih dan tanpa kontaminasi bahan-bahan yang tidak kita butuhkan untuk kulit. Nah, untuk yang kedua adalah kita harus menggunakan sunblock di siang hari. Mungkin kalian bisa perhatikan kenapa kulit anak bayi itu bisa halus, lembut, sedangkan di saat dia sudah besar kulitnya makin menua gitu dan makin tebal kulit matinya. Nah, jadi kulit kita tuh sudah terkena efek penuaan karena sinar matahari. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek sinar matahari yang buruk bagi kulit, kita harus pakai sunblock di siang hari. Nah, sunblock yang baik itu kalau di Indonesia benernya kalau di compare SPF 20 itu coveragenya itu sekitar 92%. Nah, SPF 30 coveragenya sekitar 95%. Nah, SPF 50 itu coveragenya sekitar 97%. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai SPF manapun minimal 20. Menurut saya, sunscreen yang saya rekomendasikan ini yang pertama kalian bisa pakai dari L'Oreal, yang saya pakai juga ini SPF 50. Selanjutnya kalian bisa pakai sunblock dari Emina, ini murah meriah dan menurut saya cukup nyaman untuk dipakai, SPF-nya 30. Lalu ada sunscreen dari Ristra. Nah, kalau ini saya biasanya pakai di rumah. Dia sunscreennya hanya 17 tapi rasanya cukup nyaman dan menurut saya sih cukuplah untuk kalau dipakai hanya di rumah aja. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian punya skincare yang
dia adalah pelembab dan dia sudah mengandung sunblock. Nah, sebenarnya ini pun cukup untuk dipakai di rumah atau keluar yang tidak terlalu panas ya. Kalau kita mudah berkeringat dan kita, kalau yang muslim kan harus sholat ya jam 12 siang. Nah, kita harus reapply sunblocknya, karena sunblock itu paling tidak 2 jam dia kinerjanya sudah mulai berkurang, jadi kita harus reapply. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang perawatan. Nah, perawatannya ini adalah step yang mungkin berbeda-beda bagi orang lain, tapi yang paling umum, perawatan yang sangat dibutuhkan oleh kulit normal dan tidak sensitif yang terbukti efektif adalah menggunakan vitamin A. Nah, vitamin A itu sekarang banyak produk-produk yang mengeluarkan vitamin A. Contohnya yang saya punya ini dari skincare lokal Magenta, dia punya krim malam yang mengandung retinol. Nah, retinol itu adalah vitamin A. Nah, fungsinya untuk menghilangkan garis-garis halus, menghilangkan tanda penuaan dini, dan menambah elastisitas kulit sehingga kulitnya menjadi halus dan lembut. Nah, ini kalian bisa coba. Nah, sedangkan kalau vitamin A yang diresepkan oleh dokter itu belinya di apotik. Kalau kalian mau menghemat biaya dan menggunakan produk yang efektif, kalian bisa pakai kandungan produk yang mengandung tretinoin di dalamnya. Nah, tapi kalian harus ikutin cara penggunaannya supaya tidak breakout, karena untuk penggunaan tretinoin ini agak sedikit tricky. Kalau kita langsung pakai dengan dosis tinggi, kulit kita bisa merespon dengan cepat dan bisa mengelupas dan bisa breakout lah gitu. Jadi kita harus pelan-pelan, kalian harus memulai dari step keringan. Nah, yang di drugstore atau dari yang dijual umum itu biasanya kandungannya ringan, jadi kalian bisa mulai dulu dengan yang kandungan ringan. Tapi kalau misalnya kulit kalian udah bisa menerima, kalian bisa lanjut ke produk yang lebih kuat dan sampai ekspektasi kalian itu tercapai gitu. Jadi vitamin A itu hal pertama yang harusnya kalian cari untuk skincare. Jadi kalian nggak perlu pakai produk-produk yang kompleks yang lain. Itu adalah kandungan yang paling penting untuk membuat kulit kita sehat, fresh, dan glowing. Nah, untuk masalah kulit yang lain, kalian bisa coba melirik produk lain, karena kalau vitamin A itu bisanya dia untuk kulit yang normal dan tidak bermasalah. Nah, kalau ada kulit yang merah-merah, sensitif, lalu kulitnya yang ada flek gitu, kalian harus menggunakan produk tambahan. Yang kalian sebaiknya melirik produk yang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Jadi kalian harus cek ABC dalam skincare. Nah, kalau vitamin A itu adalah tretinoin, retinoid, proretinol, retinol, adapalene, dan lain-lain. Untuk selanjutnya vitamin B itu kalian suka lihat pasti di produk yang mencantumkan ingredients, yaitu niacinamide. Nah, niacinamide itu adalah bagian dari vitamin B. Fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, mencerahkan wajah, dan menguatkan skin barrier. Skin barrier kita itu sangat penting supaya kulit kita tidak cepat kering dan keriput. Nah, untuk selanjutnya vitamin C. Nah, vitamin C ini yang paling utama kandungannya adalah mencerahkan wajah dan melindungi kulit dari radikal bebas. Nah, vitamin C itu kalau di ordinary dia punya banyak produk vitamin C, jadi dia ada yang persentasenya rendah sampai tinggi, dan dia juga punya derivatifnya. Jadi dan yang ini vitamin C suspension 23%. Tapi yang saya paling suka sih yang magnesium ascorbyl ya. Nah, itu enak banget dipakai. Bisa dipakai siang hari, bisa dipakai malam hari.
Nah, itu saya pikir kalian harus coba ya. Kalian harus mulai belajar untuk cek kandungan dari skincare yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian udah tahu, kalian akan menggunakan produk dengan benar dan tidak tersesat. Perawatan tambahan yang menurut saya penting juga, kita harus rajin eksfoliasi wajah dan menggunakan masker paling tidak seminggu 2 kali. Untuk eksfoliasi wajah sebenarnya banyak produk scrub dan peeling di luar sana yang bisa kita pakai. Namun kalau kalian tidak punya, kalian bisa pakai scrub, hand scrub seperti ini. Nah, ini kalian bisa pakai, bisa untuk badan dan bisa untuk wajah, tapi kalian gosok dengan halus ya. Nah, setelah kalian pakai scrub, kulit mati akan terbuang. Nah, selanjutnya kalian pakai masker. Nah, untuk masker fungsinya macam-macam. Nah, maskernya itu adalah ini sheet mask dari produk-produk yang dijual umum, biasanya produk Korea atau produk drugstore, sudah banyak ya di pasaran. Nah, sheet mask dari Mediheal atau dari Nature Republic atau masker-masker natural seperti masker organik. Ini saya dari Cica Nature Indonesia, produk lokal, dan ini enak banget untuk dipakai dan ringan dan bisa membuat kulit cerah seketika setelah selesai pakai masker. Nah, dia punya banyak varian. Nah, ini aku pakai ini rutin seminggu 2 kali. Dengan menggunakan scrub, kulit mati kita akan luruh, dan setelah itu kita menggunakan masker bisa membantu menambah vitamin ke wajah. Produk-produk skincare yang kita pakai fungsinya akan lebih maksimal karena kulit mati kita sudah dibuang. Mungkin kalian bisa coba dan kalian share pengalaman kalian ya. Apakah dalam 1 bulan dengan mencoba produk-produk yang saya rekomendasi tadi, kulit kalian menjadi lebih baik dan menjadi lebih cerah dan glowing? Aku tunggu ya sharingnya. Nah, itu tadi pembahasan skincare rutin yang simple dan sangat mudah dan terjangkau untuk teman-teman sekalian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya.